requirement-nya atau minimal dari kebutuhan aplikasi ini itu untuk sistem operasinya menggunakan Windows 7 atau ke atas gitu ya. Terus kalau misalkan pakai Mac ya yang 10.12 atau yang lebih baru. Terus kalau misalkan yang memakai Linux ya yang keluaran terbaru yang mau pakai Debian, mau pakai Linux Mint, mau pakai Ubuntu juga dipersilakan ya. Asalkan semuanya itu sudah bisa mengaplikasikan, mendownload lah, minimal sudah bisa mendownload. Terus untuk nanti hari ini kita semua bisa membuat sebuah peta begitu ya, peta tanpa keterangan kayak gitu, hanya peta saja tapi tanpa keterangan gitu. Nah, untuk prosesornya itu minimalnya adalah 2 GHz. Terus kemudian untuk RAM-nya minimum juga sudah 4 GB. QGIS ini kan open source ya, gratis, sehingga biasanya kalau sistem yang gratis itu untuk aplikasinya itu biasanya lebih ringan kayak gitu, karena tidak berat dan lain sebagainya. Kenapa nggak saya gunakan ArcGIS? ArcGIS itu kan berbayar, terus kemudian dari universitas itu tidak berlangganan, sehingga ya saya menggunakan alternatif yang lain. Untuk suara apakah terpotong-potong, teman-teman? Nah, untuk 3.1 ini akan kita membahas hardware dan software. Suara saya lancar ya? Mas Syafiq, saya lancar Mas Syafiq? Oke. Dari tren hardware ini, yang pertama adalah ada dari buku yang saya baca. Di sini kemajuan perangkat keras itu setiap bulan, bahkan setiap minggu mungkin ya, itu mereka mengupgrade terus, mulai dari prosesornya, terus kemudian dari RAM-nya, terus kemudian dari transistornya dan sebagainya, itu selalu diupdate terus. Bahkan juga sensornya pun juga sekarang ini sudah mulai canggih begitu ya. Nah, yang kedua kekuatan komputasinya, komputer genggam saat ini juga dari PC yang tahun 80-an yang segede gudang, komputer yang segede gudang, itu sekarang juga sudah bisa menyimpan yang besar, dan juga pada saat ini pun itu perkembangan dari kekuatan komputasi itu juga sudah lebih cepat kayak gitu. Karena perkembangan teknologi ini sangat balapan gitu ya. Semakin hari itu semakin baru dan semakin bisa mengupgrade ya gitu. Terus kemudian ada perbandingan yang sangat signifikan ya antara spek PC yang lama dan PC yang baru. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang menggunakan ThinkPad. Nah, itu dia merupakan PC yang tahan banting ya. ThinkPad itu dulunya ThinkPad itu tersendiri milik IBM, kemudian sekarang dibeli oleh Lenovo kalau nggak salah seperti itu. Nah, untuk tren softwarenya, software terbaru ini komputer itu semakin murah ya untuk saat ini. Bahkan ThinkPad yang pernah saya beli itu 3 juta ke bawah untuk yang harganya begitu. Dan juga untuk software-softwarenya untuk yang sekarang itu banyak yang open source kalau misalkan kalian terkendala oleh pembayaran dari software-software yang berbayar kayak gitu. Contohnya adalah ArcGIS gitu. Terus kemudian juga sekarang semua tools, semua hardware itu juga sudah menggunakan fungsi GPS kayak gitu. Jadi ketika teman-teman di daerah tanpa sinyal pun itu masih bisa menggunakan titik koordinat kayak gitu. Kemudian untuk perkembangan perangkat lunaknya juga sudah mulai bagus sekarang, juga selalu di-upgrade dari versi ke versi. Untuk yang QGIS sekarang sudah sampai 338 kayak gitu. Untuk keselarasannya, perangkat lunak juga sekarang lebih lambat ya daripada perangkat keras. Jadi mungkin
perkembangan softwarenya itu tidak sebanding dengan perkembangan dari hardwarenya kayak gitu. Kalau misalkan dari buku ini gitu, bilang seperti itu. Kemudian 3.2 kita akan membahas tentang Geographic Information System. Di sini GIS itu mengambil dan persiapan data. Yang dilakukan pertama kali kegiatannya adalah pengambilan dan persiapan data. Kemudian ada manajemen data, ini hampir mirip sama SIM ya. Tapi ini konteksnya adalah yang mengandung titik geografis kayak gitu. Kemudian dilakukan penyajian data, dan ini biasanya proyek perencanaannya khas itu menurut berdata yang baik, data spasial dan sebagainya. Itu seharusnya, dan sekarang juga sudah mulai ada tentang data-data spasial yang tersedia dari lembaga pemerintahan kita kayak gitu. Nanti akan kita bahas ya untuk websitenya. Nah, kemudian untuk GIS software yang kita gunakan pada kali ini itu adalah QGIS. Dan itu merupakan lumayan terkenal ya bagi para surveyor, bagi para pemetaan yang bekerja di pemetaan, itu biasanya juga dipakai kayak gitu. Kecuali yang ArcGIS itu sebenarnya juga sangat tinggi pemakaiannya ya, ArcGIS itu, cuman hanya sebagian orang yang berlangganan saja begitu. Nah, kalau GIS software itu harus memiliki paket yang lengkap ya, terkait dari penggunaan poligon, titik, raster dan sebagainya. Itu juga harus bisa mendukung untuk pembuatan dari data spasial kayak gitu. Kalau misalkan ada komponen yang kurang, maka harus dipenuhi dengan software yang lain, seperti itu biasanya. Nah, kalau secara arsitekturnya untuk GIS ini, yang pertama adalah data capture and preparation begitu. Data capture ini biasanya dari misalkan satelit dari Indonesia, misalkan ya satelit dulu tuh terkenalnya Palapa misalkan kayak gitu. Nah, itu mengcapture dari ketinggian sampai 10 km atau 50 km. Nah, terus kemudian dilakukan preparasi, yaitu data yang non spasial, misalkan data batas wilayah yang berupa data vektor. Data vektor itu garis ya, seperti yang saya jelaskan di minggu kedua gitu. Nah, terus kemudian setelah dilakukan capture dan preparasi, disimpan dan dilakukan maintenance, disimpan dalam database yang besar dan dilakukan pengecekan berkala supaya mungkin ada titik-titik yang berubah. Misalkan lahan pertanian semangkanya Mas Syafi bergeser, ya jangan sampai bergeser ya, karena itu secara hukum Islam kan nggak boleh gitu bergeser. Nah, mungkin dalam artian bergeser karena gempa bumi misalkan kayak gitu, atau bergeser karena perluasan wilayah akibat Mas Syafiq membeli lahan di sampingnya, lahannya dibeli semua sampai 100 hektar kayak gitu, jadi bos semangka di Jombang. Nah, sehingga datanya kan itu berubah begitu ya, titiknya berubah, koordinatnya berubah, vektornya pun berubah. Nah, itu perlu dilakukan maintenance kayak gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan maintenance, kemudian dilakukan manipulation dan analisis. Manipulasi dan analisis data supaya ada check and balance atau cek berdasarkan keadaan real di lapangan itu seperti apa. Kemudian dilakukanlah yang namanya presentasi data gitu setelah dilakukan manipulasi. Kemudian untuk spesial data infrastruktur, kalau disingkat adalah SDI, di sini itu membantu menangani isu berbagi data, termasuk juga penyebaran, keamanan, hak cipta dan harga. Jadi kalau kemarin kita belajar di SIM, setelah data itu dimasukkan kepada salah satu server, kemudian ada yang namanya data mart kayak gitu. Nah, itu dijual oleh berbagai instansi yang memang itu menjual data tersebut kayak gitu. Apalagi data spasial itu biasanya sangat mahal ya. Kalau misalkan kalian nanti bekerja di data spasial, kalau di Jombang itu di TR misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau kalian sudah menguasai ini, itu sebagai modal awal
walaupun itu untuk penelitian ataupun untuk pekerjaan, itu sangat membantu sekali ya untuk GIS kayak gitu. Kemudian SDE ini juga menyediakan fasilitas untuk menemukan, melihat, mengunduh, dan memproses data menggunakan jaringan komputer untuk komunikasi. Nah, untuk stage of spatial data handling atau cara menghandle data spasial itu caranya yang pertama adalah metodenya itu manual digitalizing atau secara manual begitu. Nah, untuk device-nya itu apa? Alatnya itu apa? Yaitu koordinat yang dimasukkan pada keyboard. Kemudian menggunakan tablet yang dimasukkan dengan kursor. Kayak gitu. Dan selanjutnya untuk metodenya adalah automatic digitizing atau otomatis. Begitu. Nah, itu biasanya alatnya adalah berupa scanning kayak gitu. Misalkan dari data satelit itu melakukan perputaran berdasarkan revolusi dan rotasi bumi. Kemudian dia melakukan scanning. Kemudian yang selanjutnya adalah semi automatic digitizing. Line follow software. Jadi ada beberapa software itu yang bisa mengikuti garis-garis yang sudah ditentukan di awal kayak gitu, sehingga untuk scanningnya itu biasanya sudah diatur dari awal. Berarti kan masih ada manual, juga ada otomatisnya kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah input of available digital data. Jadi kalau dulu itu bisa masuk ke DVD room atau CD room dan lain sebagainya. Dan itu biasanya juga dilakukan melalui network atau internet. Kemudian untuk jika representasi kita komparasi dari data raster dan data vektor, raster itu kan kemarin kita sudah tahu bahwa biasanya berupa pixel kayak gitu. Biasanya kalau secara ini ya, untuk advantage atau keunggulannya, kalau data raster itu strukturnya tuh lebih simpel datanya. Kemudian untuk implementasi, untuk penggunaan overlay itu misalkan tumpuk-tumpuk itu juga lebih enak. Terus kemudian untuk image processingnya juga lebih efisien. Nah, kalau misalkan vektor, untuk topologinya itu lebih bagus ya, karena sudah garis-garis walaupun di zoom itu nggak pecah. Terus untuk skalanya juga bisa beradaptasi dengan baik, yang tadi saya bilang untuk di zoom ya. Terus juga bisa merepresentasikan menggunakan jaringan. Jadi misalkan di Google Maps ketika di zoom tergantung dari internet itu bagus kayak gitu. Kemudian untuk datanya, atribut datanya itu biasanya lebih lengkap kayak gitu. Contohnya adalah koordinat tadi. Untuk kekurangannya, misalkan dari raster itu untuk struktur datanya itu compact gitu ya, tidak menyeluruh, tidak compact, tidak full kayak gitu ya. Nah, terus kemudian untuk representasi untuk topologinya kurang bagus. Terus untuk batas-batas dari sel kotak-kotak yang dari pixel itu juga tersendiri gitu, tidak bisa berkesinambungan begitu. Kemudian untuk yang vektor yang pertama ini struktur datanya lebih kompleks, terus kemudian untuk mengimplementasi overlay itu lebih susah. Kemudian tidak efisien untuk processing image atau memproses sebuah gambar, karena ya cuma garis sama titik aja gitu. Terus lebih update-nya secara intensif gitu, secara berkala itu selalu update untuk yang vektor kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke spatial query and analysis. Nah, bagian yang paling membedakan GIS itu adalah fungsinya untuk analisis spasial gitu, karena geospasial itu data yang paling kompleks begitu ya, nggak hanya satu saja datanya, tapi banyak data-data yang mendukung untuk memenuhi suatu syarat menjadi data spasial yaitu. Nah, biasanya GIS itu mendukung keputusan spasial melalui SDSS yang terdiri dari basis data, perangkat lunak,
Terus kemudian model dan mesin pengetahuan untuk menangani masalah lokasi, karena tadi sudah ada data geospasialnya. Nah, untuk presentasi data spasial, metodenya yang pertama adalah hard copy. Jadi setelah kita membuat peta nanti, itu bisa di print, asalkan sudah sesuai ukurannya dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa kita tampilkan menggunakan komputer, gitu. Untuk yang terakhir juga bisa di burning atau dibakar pada DVD atau CD-ROM. Kalau tape itu sudah nggak ada ya menurut saya, tape yang bisa menampilkan sebuah data kayaknya sangat jarang ditemukan untuk saat ini. Nah, untuk materinya hanya sampai situ. Kita akan melaju pada praktik ya. Untuk QGIS-nya sudah selesai semua teman-teman. Mas Anam kan 1 hari katanya. Kemudian kita akan melaju ke ini. Silahkan kalian buka tanah-air-indonesia.portal web kayak gitu. Kalian masih ada di situ teman-teman?